Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, untuk mata kuliah profesi keguruan pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita, dan untuk mengawali pertemuan perdana ini kita isi dulu dengan perkenalan. Nama saya Muhammad Arsad Coke, SPD. Saya adalah alumni S1 Pendidikan Geografi, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Saya selesai tahun 2008 dan saat ini sedang melanjutkan studi di Pasca Sarjana Pendidikan Ekonomi STKIP Pembangunan Indonesia. Saat ini saya bekerja sebagai guru IPS SMP Negeri 4 Matiro Bulu, Kabupaten Pindrang, dan saya diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah untuk tugas tambahan. Saya lahir di Kota Parepare tanggal 11 November tahun 1984. Alamat saya saat ini di BTN Cahaya Tiga Berlian, Kabupaten Pindrang. Baik, saya pikir untuk perkenalan diri sudah cukup dan kita masuk pada pembahasan kita pada mata kuliah profesi keguruan. Untuk materi pertama pada mata kuliah profesi keguruan ini yang akan kita bahas adalah tentang konsep profesionalisme guru. Profesionalisme itu berawal dari kata profesi. Istilah profesi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Guru, dokter, polisi, tentara merupakan beberapa sebutan untuk sebuah profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhi, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Ciri-ciri pekerjaan sebagai profesi menurut Webster Gibson tahun 1965 yang telah dikutip oleh Suparlan tahun 2006 menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi, yaitu yang pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai bidang layanan tertentu. Hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki bidang keahlian tertentu dan dengan standar kualifikasi tertentu yang berbeda dengan profesi lain. Kedua, bidang ilmu pengetahuan yang menjadi landasan teknik dan prosedur kerja yang unik, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Ketiga, memerlukan proses persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi secara efektif, sehingga hanya mereka yang dianggap kompetitiflah yang diperbolehkan untuk melaksanakan bidang pekerjaan tersebut. Memiliki organisasi profesi yang dapat melindungi kepentingan anggotanya, serta berfungsi untuk meyakinkan kepada pihak lain yang terkait bahwa para anggota profesi tersebut dapat menyelenggarakan layanan keahlian yang terbaik yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, profesi bukan semata-mata mengandung makna kegiatan untuk mencari nafkah atau pekerjaan, tetapi terdapat ketentuan yang ketat mengenai profesi. Ada beberapa kriteria suatu pekerjaan dapat dipandang sebagai profesi. Yang pertama, profesi harus ditunjang dengan keahlian. Kedua, profesi diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Seseorang memilih suatu profesi bukan semata-mata karena uang atau kedudukan, tetapi karena profesi tersebut dipilihnya sebagai lapangan pengabdiannya.
Profesi itu untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Profesi sebagai panggilan hidup menuntut komitmen yang tinggi. Yang ketiga, pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalankan profesinya. Artinya, dia bebas dalam melakukan sesuatu tanpa dipengaruhi campur tangan orang lain. Namun kebebasan itu bukan kebebasan mutlak. Namun tentunya ada aturan yang harus diikuti. Yang keempat, diperlukan kode etik sebagai rambu-rambu dalam melakukan tugas dan mengatur batas-batas kebebasan suatu profesi. Kemudian yang kelima, diperlukan sarana untuk senantiasa meningkatkan mutu profesi agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, pengertian profesi guru. Guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan pengertian profesi keguruan adalah merupakan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan dan mempunyai keahlian dalam mengajar dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya. Eksistensi guru. Yang pertama, guru yang uswatun hasanah. Guru yang uswatun hasanah adalah guru yang dapat memberikan contoh atau tauladan kepada murid-muridnya atau para siswanya. Karena eksistensi guru tidak hanya bertugas di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Oleh karena itu, dimanapun guru berada, mereka harus dapat menjadi contoh yang baik. Karena dengan memberikan contoh yang baik ini, guru akan dipercaya oleh murid-muridnya dan masyarakat secara luas dalam melakukan transfer of value. Dengan kata lain, tindak tanduk atau perilaku guru harus mencerminkan nilai-nilai etis masyarakat yang berlaku, karena mereka menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat di sekitarnya. Eksistensi guru yang kedua adalah keguruan sama dengan seni. Menurut Gilbert Haggard yang berbicara tentang The Art of Teaching, yang di dalamnya membahas tentang bagaimana eksistensi profesi guru di dalam masyarakat. Profesi guru lebih menyerupai sebagai seniman yang mengusahakan atau sedang berupaya bagaimana anak didik beserta karakteristiknya dapat menjadi seseorang yang berkepribadian, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai produk pendidikan. Tulisan Gilbert tersebut mendasarkan bahwa keterampilan profesi sebagai guru tidak hanya dapat dilakukan melalui proses akademik, namun terdapat faktor X-nya. Faktor X tersebut dapat ditemukan oleh guru melalui proses latihan dan interaksi guru dengan lingkungan sesama guru dan masyarakat secara luas, serta potensi yang dimiliki oleh guru-guru tersebut. Eksistensi guru yang ketiga adalah keguruan sebagai jabatan administratif. Membuat perencanaan dan mengisi daftar kehadiran adalah merupakan beberapa contoh bahwa guru sebagai jabatan administratif. Karena tugas guru merupakan suatu tugas yang dilingkari dengan sistem yang saling berhubungan. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang harus dibuat oleh guru dan harus dibuat dalam bentuk dokumen. Bentuk dokumentasi tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber yang layak untuk kebutuhan akreditasi dan sebagainya. Dengan demikian, tugas guru tidak hanya semata-mata berhubungan dengan guru, melainkan juga berhubungan dengan para tata usaha dan kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, eksistensi guru
sebagai petugas kemasyarakatan. Guru adalah bagian dari masyarakat. Tugas guru di masyarakat adalah sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan sebagai agent of culture change diharapkan dapat memberikan bekal kepada anak-anak agar mereka dapat survive, hidup di tengah masyarakatnya. Mereka dapat mandiri. Perubahan yang terjadi di masyarakat membutuhkan tenaga seperti guru untuk membantu para siswa agar mereka dapat hidup di tengah masyarakat nantinya. Oleh karena itu, guru harus dapat berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Tidak benar jika seseorang berprofesi sebagai guru, namun mereka menutup diri dari pergaulan masyarakat, karena guru dibutuhkan dalam membantu pelayanan kemasyarakatan. Demikian materi pertama kita pada hari ini untuk mata kuliah profesi keguruan. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lain yang masih berkaitan dengan mata kuliah profesi keguruan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get